Oke, maaf tadi ada kesalahan. Nah, boleh di next materinya. Oke, uh, tentunya kita semua pernah beli produk karena lihat foto produknya itu bagus di media sosial. Kita merasa bahwa konten visual itu 40% lebih menarik biasa di media sosial. Produk kita dilirik, tentunya visualnya harus kuat. Next, slide selanjutnya. Hmm. Ya, foto produk itu kita lebih percaya dan terlihat profesional. Nah, konten visual juga lebih mudah disukai, disimpan, dan dibagikan. Nah, sebelumnya mungkin kalian untuk bisnis. Nah, jadi foto itu merupakan kesan pertama. Jadi sebelum share, mereka tentunya lihat fotonya dulu. Kalau misalnya fotonya buram, gelap, perlu diperhatikan. Ada sisi properti pendukung. Jadi dua, yang pertama itu cahaya alami dan cahaya buatan. Nah, kalau cahaya alami itu bisa didapat langsung dari sinar matahari, biasanya lewat jendela atau ruang terbuka. Yang kedua itu cahaya buatan dari lampu atau ring light atau softbox. Next. Nah, sebaiknya hindari bayangan yang keras atau area yang terlalu gelap, seperti pada foto di slide PPT ini. Next. Nah, yang selanjutnya itu sudut pengambilan gambar atau angle. Nah, di sini ada 4 pengambilan gambar yang bagus untuk produk. Yang pertama itu ada eye level, di sini sudut normal, di mana kamera itu sejajar dengan produk yang akan memberikan kesan alami seperti kita melihat langsung di depan mata kita. Yang kedua itu high angle, di mana kamera itu sedikit miring ke atas. Nah, ini angle yang pas dan aman untuk hampir semua produk karena menampilkan sisi atas dan depan sekaligus. Kemudian ada yang low angle di mana sudutnya itu rendah. Jadi kameranya itu dari bawah memberikan efek dramatis atau membuat produk kita terlihat lebih besar dan premium. Yang terakhir itu ada top view atau bird's eye view di mana kamera itu tetap tepat di atas produk, cocok untuk makanan, skincare, aksesoris karena semua detailnya itu terlihat jelas dari atas. Next. Kemudian ada komposisi foto. Nah, yang pertama itu ada aturan sepertiga atau rule of thirds, di mana kita membagi frame menjadi 9 kotak. Nah, di mana kita meletakkan produk di antara garis atau titik potong untuk memberi kesan seimbang dan dinamis. Next. Yang kedua ada komposisi golden ratio, di mana kita meletakkan komposisi foto ini membagi frame dengan garis vertikal menjadi dua bagian yang tidak seimbang. Jadi ada di sebelah kanan ini lebih banyak kuenya dibanding sebelah kiri. Nah, komposisi ini membuat foto terlihat lebih estetik, alami, dan proporsional. Next.
ada komposisi segitiga, di mana elemen itu produk bisa disusun membentuk pola segitiga yang memberikan kesan stabil dan fokus ke titik tiga ke titik ketiga titik utama dari produk kita. Next. Nah, yang terakhir ada komposisi tengah, di mana ini adalah komposisi yang paling sering digunakan. Kita menaruh produk di tengah frame. Nah, ini cocok untuk menonjolkan satu objek utama tanpa gangguan. Oke, selanjutnya, next. Nah, kemudian ada background atau latar belakang. Jadi, sebaiknya gunakan latar belakang yang sederhana dan bersih. Jangan gunakan background yang terlalu ramai atau warna-warni mencolok supaya tidak mengganggu fokus utama. Next. Selanjutnya itu ada pendukung. Jadi, saat foto itu boleh menggunakan elemen pendukung seperti gelang dan lain sebagainya. Taduk tetap harus jadi satu perhatian. Next. Nah, yang terakhir ada ruang kosong atau negative space, di mana ruang ini memberikan ruang agar produk tidak terlihat penuh dan padat. Jadi semua isi akan ada kosong supaya fotonya lega dan fokus pada produk tetap. Next. Tips bisa memanfaatkan cahaya background terlalu naik. Yang ketiga, fokus objeknya tidak tepat yang membuat produknya buram. Dan yang terakhir, komposisinya terlalu sempit atau terlalu kosong yang membuat produk terlalu mepet kuping atau terlalu kecil di tengah. Nah, itu saja dari ya, mungkin materi akan dipaparkan. Terima kasih. Tes, apa suara saya terdengar, moderator?
Halo, Iya, kedengaran Jika. oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas, apabila teman saya tadi ini membahas tentang foto, saya akan membahas tentang video yang menarik. Nah, mengapa video penting untuk bisnis UKM? Saya akan membahas 4 alasannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan interaksi. Interaksi ini berupa likes, comment, dan share. Video memiliki daya tarik visual dan audio yang kuat, membuat audiens lebih lama berinteraksi di konten Anda yang buat dibandingkan yang foto. Video lebih seringkali memicu lebih banyak likes, lebih banyak komentar, dan lebih banyak share. Algoritma media sosial seperti Instagram Reels dan TikTok juga cenderung memprioritaskan video, sehingga konten Anda memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau audiens baru secara original, alias biasanya disebut FYP atau viral. Contoh sederhananya, bayangkan Anda melihat foto produk versus video produk yang sedang digunakan. Video akan membuat Anda berhenti lebih lama, mungkin memberikan komentar pertanyaan, atau bahkan membagikannya ke teman-teman Anda. Poin kedua yang adalah membangun citra brand dan kepercayaan konsumen. Melalui video, Anda bisa menunjukkan wajah di balik branding Anda. Anda bisa menampilkan proses pembuatan produk seperti behind the scene, menceritakan kisah di balik dirinya dalam UMKM Anda, atau menunjukkan maaf tadi ada kesalahan jaringan. Saya coba share ulang ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai di mana tadi? Sampai poin ketiga ya, memudahkan penjualan atau konversi. Nah, di poin ketiga ini, video adalah alat penjual yang sangat efektif, di mana Anda dapat menunjukkan bagaimana produk Anda bekerja dan juga manfaat yang akan dapatkan oleh Anda. Nah, dia pembelian, melihat produk salat pada memegangnya. Contohnya adalah video tutorial cara memakai hijab atau video demonstrasi alat masak. Nah, video-video demonstrasi ini akan audiens akan langsung mengerti manfaat dan lebih termotivasi untuk melakukan pembelian. Nah, poin terakhir adalah menampilkan detail produk lebih menarik, di mana foto terkadang terbatas dalam menunjukkan semua sisi produk. Dengan video, Anda bisa menampilkan produk dari berbagai sudut, menyoroti tekstur, bahan, warna, dan juga detail-detail fitur kecil yang mungkin luput dari satu sesi foto. Nah, di mana produk ini akan membuat Anda lebih hidup dan menarik. Contohnya, jika Anda membuat tas kulit seperti itu, nah, video ini dapat menyoroti jahitannya yang rapi, kualitas resletingnya, bagian dalam tasnya seperti apa, yang luas. Nah, detail-detail ini yang sulit ditampilkan hanya dengan satu atau dua foto. Nah, next slide. Oke, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar sebelum merekam. Saya akan menjelaskan setidaknya 3 poin utama. Yang pertama adalah tujuan konten. Apa tujuan utama video yang Anda buat? Apakah untuk promosi, edukasi, ataupun tutorial? Nah,
Apa, apabila tujuan Anda ingin menjual produk, maka tujuannya adalah promosi. Maka fokusnya harus pada unggulan-unggulan produk yang dibuat dan ajakan untuk membeli atau call to action. Nah, apakah Anda ingin memberi informasi yang berguna, maka tujuannya adalah edukasi. Nah, maka beda lagi. Kalau edukasi, Anda harus membuat tutorial atau tips cara penggunaan, cara merawatnya, cara mencucinya. Contoh, misal apabila Anda menjual bumbu dapur, maka video promosi bisa berupa beli bumbu ini sekarang juga. Nah, sedangkan kalau video kasih bisa berupa resep makanan mudah dengan bumbu andalan. Seperti itu. Nah, masuk ke poin kedua adalah target audience. Siapa yang akan menonton video Anda? Apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu anak muda, Gen Z, ataupun calon pengusaha, apabila usaha Anda B2B. Nah, memahami target audience ini sangat penting, karena target audience ini yang akan menentukan gaya bahasa Anda, musik maupun visual yang akan Anda gunakan. Video yang dibuat untuk anak muda atau Gen Z mungkin harus menggunakan musik yang viral atau gaya-gaya yang cepat. Sementara video untuk ibu rumah tangga mungkin lebih santai dan lebih banyak informatifnya. Contoh sederhananya ya, apabila target Anda remaja, khususnya sekolah, maka gunakanlah musik yang tren atau DJ-DJ yang lagi gaul saat ini. Jika target Anda profesional atau bisnismen, maka gunakan bahasa yang lebih formal dengan visual. Kemudian poin ketiga, apakah dia itu video review, tutorial, behind the scene, ataupun testimoni. Nah, setelah tahu tujuan dan audiens Anda, maka Anda bisa memilih jenis video Anda yang bisa saya jelaskan. Jenis video yang pertama adalah video review atau tutorial. Ini akan menunjukkan cara penggunaan produk secara detail, sampai ke produk yang butuh penjelasan. Nah, kemudian ada juga behind the scene, di mana akan menampilkan proses di balik layar itu. Menggunakan tripod kecil, seperti itu. Kemudian yang keempat ada pula mana latar belakangnya bersih dan tidak ramai akan membuat produk Anda menjadi pusat. Kain berundu atau kayu akan terlihat lebih elegan. Jika Anda menjual makanan, maka latar belakang meja makan bersih akan lebih menarik. Selanjutnya, nah kemudian ada pula teknik merekam yang efektif. Gimana bisa baca? Nah, oke teman-teman, sembari menunggu pemateri kita lagi ada urusan. Nah, eh, mohon persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kiranya mungkin bisa membantu dari usaha kalian. Bagaimana konten-konten produknya itu sendiri, apakah bisa menggunakan eh, f- kamera ataupun HP, mungkin kalian bisa pertanyakan teman-teman. Sembari itu juga kalian bisa intip Instagramnya Rumah BUMN untuk melihat pelatihan yang akan datang nanti dari hari Senin. Karena pada hari Senin nanti kita sudah mulai melakukan pelatihan offline. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sesi-sesi tersebut. Terima kasih. Oke, gimana dengan Kak Naufal? Apakah sudah siap? Baik, moderator, mohon maaf ada sedikit masalah tadi. Saya lanjut, kemudian saya akan bahas slide keempat. Slide saya itu teknik merekam yang efektif. Nah, saya terkadang cukup membosankan. Berikan sedikit gerakan, tapi gerakan yang halus, cana, bukan seperti goyang-goyangan yang tidak terduga seperti itu.
Anda bisa menggunakan seperti metode panning, di mana Anda menggerakkan kamera secara horizontal dari. Nah, Anda dapat menggunakan trik yang saya jelaskan tadi, di mana gerakan ini akan jauh lebih mulus. Untuk layar ponsel Anda pada bagian produk yang Anda ingin fokuskan, di mana terutama saat merekam close up untuk menyoroti detail-detailnya. Misalnya, jika Anda menjual gelang, maka pasta di gelang tajam. Ya, video yang pertama, styling, maka pastikan makanan Anda telah segar. Anda bisa untuk produk fashion atau flat lay, itu Anda bisa meletakkan produk di permukaan yang datar, dan ada seperti pendukung dari atas. Untuk produk-produk lain, Anda bisa mainkan dengan komposisi, warna, maupun tekstur untuk menciptakan kesan visual yang kuat. Di Pinterest dan fotografi untuk mendapatkan ide-ide menarik untuk produk Anda. Next. Oh, sebelum. Yang ketiga, ada juga tambahkan cerita singkat atau storytelling di balik produk yang Anda review, di mana orang tidak membeli produk, mereka membeli cerita dan emosi yang Anda berikan. Video yang bagus tidak hanya menampilkan produk, tapi juga menceritakan sesuatu. Misalnya bagaimana produk Anda dibuat, cerita Anda juga bisa ceritakan Pak di balik ini. Misalnya kalau skincare, berarti dia bisa menghilangkan bekas jerak awal. Kemudian saya akan sedikit editing sederhana menggunakan ponsel, di mana Anda bisa menggunakan video editor video gratis seperti CapCut maupun video editor, di mana Anda tidak perlu aplikasi berbayar yang rumit. Saat ini ada sangat banyak aplikasi editor video gratis di ponsel yang sangat mudah digunakan datang untuk pemula. Contohnya VN Editor. Saya sendiri juga menggunakan CapCut. Kemudian poin kedua adalah menguasai tiga fitur wajib, yaitu memotong klip, mendapatkan teks, dan musik. Untuk memotong klip, ini adalah fitur yang paling dasar di mana Anda akan membuang bagian-bagian video yang kurang penting, misalnya di bagian awal ataupun di bagian akhir yang agak goyang. Nah, di mana dengan memotong klip video Anda akan menjadi lebih padat, lebih to the point. Kemudian Anda bisa mendapatkan mentam suara, di mana musik ada nyawa dalam sebuah video. Musik yang tepat dapat membangun suasana dan emosi. Nah, kemudian ketiga adalah masukkan teks atau caption, di mana teks ini maupun call to action. Kemudian poin ketiga adalah menggunakan musik yang sedang tren, di mana tips penting ini terutama untuk konten yang diupload di sosial media seperti Reels maupun TikTok, di mana algoritma members media sosial sangat menyukai video yang menggunakan musik yang sedang viral seperti itu. Oke, slide. Oke, kemudian optimalisasi.
mana eh, menjelaskan empat poin. Pertama adalah digital media Oke, teman-teman, mohon maaf atas kendala teknis yang sedang terjadi. Nah, sekali lagi saya ingatkan ke kalian, kalau misalnya mulai dari hari Senin ini, kita sudah ada pelatihan sesi offline, teman-teman. Jadi jangan lupa daftarkan diri kalian, karena eh, tema-tema yang akan kita pelatihankan itu sangat menarik, sangat bagus. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke. Oke, untuk Kak Novel, oke sudah bisa ya. Oke, Saya baik, kembali. saya melanjutkan penjelasan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Oke. Tentang dari audiens saat ini sudah sama video Anda membosankan terutama di bagian awal. Nah, karena itu, maka buatlah video yang langsung ke intinya saja. Kemudian, gunakan hook atau pengait yang kuat di awal, di mana hook adalah kalimat atau adegan pembuka buat penonton berhenti scroll dan penasaran. Ini adalah kunci utama untuk memperankan penonton di 3 sampai 5 detik pertama. Contoh kalimat yang biasa saya gunakan adalah 3 alat wajib yang ada di dapurmu. Nah, atau misalnya jangan buang kulit sampah, coba resep ini. Nah, itu akan membuat penonton untuk dan melihat dapat atau teks di layar. Tahukah Anda mayoritas penonton media sosial ini menonton video tanpa suara? Karena itu, tambahkanlah teks atau subtitle di layar video Anda. Hal ini akan memastikan sampaikan pun suara feedbacknya. Siapa atau poin-poin kegagalan. Kemudian ada juga serta call to action yang jelas, di mana setelah filter dan video aman. Oke, terima kasih atas materinya Kak Mimi dan juga Kak Nova. Sangat inspiratif dan luar biasa ya. Oke teman-teman, nah berhubung tadi saya sudah keluar Kak lagi. Jir. Tahu ya, bingung juga, saya bingung sekali. Nggak ada lagi lagu background kok di laptop yang ini. Baik, eh, mungkin apabila ada audiens yang ingin bertanya, eh, bisa tanyakan, nanti saya atau Mini akan coba menjawab. Baik, dari Klik Studio, silakan. Siapapun yang mau bertanya bisa raise hand.
Terus Saya Kak, boleh, silakan. baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya mau bertanya tentang foto produk. Apa perbedaan komposisi rule of thirds dengan komposisi golden ratio? Saya Kak, terima kasih. Eh, Baik, ini pertanyaannya tentang foto produk. Mungkin bisa dijawab oleh Mimi, Kak Mimi, yang bahas tentang produk. Oke, terima kasih Klik Studio atas pertanyaannya. Jadi perbedaan komposisi foto rule of thirds dengan golden ratio itu memang dua komposisi ini punya konsep yang hampir sama. Tapi sederhananya itu kalau rule of thirds kita bagi rata jadi 9 kotak dan eh, produk itu bisa ditaruh, diletakkan fokusnya di garis atau titik potong untuk hasil yang seimbang dan dinamis. Nah, sedangkan kalau golden ratio itu tidak rata komposisinya. Jadi, walaupun dia sama-sama 9 potong, tapi di golden ratio itu justru eh, terlihat lebih lebih banyak komposisinya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri yang membuat fotonya itu terlihat lebih natural dan estetik karena mengikuti proporsi alami. Itu saja sih dari saya. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau Kak Nopal. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Mimi untuk penjelasannya bagian foto. Untuk Kak Klik V Studio, apakah menjawab atau ada pertanyaan tambahan? Iya, sudah jelas sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Klik Studio atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, menanyakan hal lain, baik itu berupa foto produk maupun video produk, bisa. Oke, bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya ada pertanyaan nih Kak untuk kakak-kakak pemateri. Nah, menurut kakak sendiri, lebih baik kita itu sebagai pelaku usaha membuat video ataupun foto produk itu menggunakan alat-alat profesional seperti kamera dan juga menggunakan editing yang rapi, atau justru kita menggunakan device yang lebih sederhana seperti HP pribadi atau mungkin juga editingnya itu Halo, gimana Kak? Apa sudah ditangkap pertanyaannya? Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya ya. Nah, menurut kakak-kakak pemateri, apakah kita sebagai pelaku usaha itu lebih baik menggunakan eh, alat-alat profesional seperti kamera dan juga aplikasi editing yang bagus dalam membuat konten foto ataupun video produk dibandingkan dengan menggunakan device yang lebih sederhana seperti HP sendiri ataupun juga aplikasi editing yang bawaan dari HP itu. Dan mohon dijelaskan alasannya. Terima kasih.
Tadi saya coba konfirmasi tadi pertanyaannya, aplikasi editing ya yang bagus digunakan untuk aplikasi sederhana. Oke, Kak, saya ulangi. Jadi, kita sebagai pelaku usaha itu, menurut Kakak pemateri sendiri, apakah lebih baik menggunakan eh, kamera profesional untuk membuat foto dan video produk, ataupun kita bisa menggunakan kamera sederhana ataupun HP sendiri? Hmm. Bagaimana menurut pendapat Kakak? Terima kasih. Oh ya, Eh, apakah menggunakan kamera profesional? Oke. Menurut pendapat saya sendiri, apabila Anda baru memulai usaha Anda, tapi usaha ini usaha Anda masih rintisan, maka tidak ada salahnya sama sekali apabila Anda menggunakan device yang Anda punya saat ini, baik itu untuk foto produk maupun video produk. Karena yang paling penting sebenarnya bukan dari seberapa canggih alatnya, tapi bagaimana Anda bagaimana pesan Anda sampaikan melalui foto ataupun video tersebut. Nah, apabila usaha Anda sudah berjalan, apabila Anda ingin untuk mengembangkan UMKM Anda, maka Anda menggunakan jasa-jasa fotografi, foto produk, ataupun jasa-jasa reviewer video yang tersebar di sosial media, di mana menggunakan di mana apabila Anda menggunakan jasa-jasa tersebut yang maka mereka dapat memfoto ataupun membuat video untuk produk Anda secara lebih profesional dan juga hasilnya pasti lebih bagus. Jadi kesimpulannya sebenarnya apabila Anda baru merintis, apabila usahanya masih kecil-kecilan atau masih baru mulai, maka tidak ada salahnya menggunakan device Anda yang dimiliki saat ini. Apabila sudah mulai berkembang atau ingin dibesarkan, maka Anda bisa mencoba layanan jasa foto produk ataupun video produk yang ada di seperti itu. Oke, saya rasa sudah tidak ada. Oke, kalau begitu selanjutnya saya akan melanjutkan ke sesi pemaparan program dari Divisi Digital Marketing Rumah BUMN BRI Makassar. Nah, teman-teman, jadi di sini di Rumah BUMN BRI Makassar itu mereka eh, ada divisi digital marketing yang di mana divisi digital marketing ini bisa membantu para pelaku UMKM untuk lebih berkembang, lebih maju dan juga bisa membantu produk pemasarannya. Nah, adapun program-program yang ditawarkan oleh divisi digital marketing ini ialah yang pertama e-katalog dan website. Mereka akan promosi membantu para pelaku usaha dan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk dan layanan pada e-katalog dan juga website resmi di rumah BUMN BRI Makassar. Yang kedua ada program review dan visit. Nah, divisi digital marketing akan membantu konten yang menarik bagi para pelaku usaha untuk promosi produknya dan juga mereka akan mengunjungi langsung rumah produksi usaha kalian. Selanjutnya ada program UMKM Go Online. Nah, ini mereka akan membantu dan dalam melakukan pengelolaan akun WA Bisnis dan juga Google Bisnis untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Selanjutnya ada program display produk. Nah, mereka eh, akan membantu kalian untuk menampilkan produk-produk usaha kalian
di Rumah BUMN BRI Makassar sehingga bisa mendapat dukungan dan juga bisa membantu pemasaran secara langsung jika ada tamu ataupun pembeli yang berkunjung di Rumah BUMN. Selanjutnya ada program branding UMKM. Nah, jadi di divisi Dikmar ini akan membantu kalian, para pelaku usaha, untuk mendesain logo, kemasan, kartu nama, dan juga brosur usaha kalian agar dapat meningkatkan daya tarik calon pembeli. Dan yang terakhir ada program e-commerce. Jadi di program ini kita akan membantu kalian untuk pembuatan akun online bisnis seperti di akun Shopee, Tokopedia, dan juga di lapak bisnis online lainnya agar produk-produk dari usaha-usaha UMKM kalian itu mudah ditemukan oleh customer. Oke, dan juga teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan mulai dari hari Senin. Jadi pelatihannya itu sudah berlangsung secara offline, jadi jangan lupa daftarkan diri teman-teman agar bisa mengikuti rangkaian pelatihan-pelatihan yang bisa membantu agar UMKM kalian itu bisa lebih maju lagi ke depannya. Dan juga saya menginformasikan berhubung kita telah memasuki bulan Agustus yang dimana ada hari kemerdekaan 17 Agustus. Jadi di rumah BUMN itu ada program BRI Gembira. Nah, pada kegiatan tersebut kita bisa merayakan hari kemerdekaan di mana di sana akan ada games, tenan makanan, lomba-lomba dan juga pastinya mendapatkan hadiah-hadiah spesial. Jadi, untuk lebih lengkapnya atas semua info yang saya berikan tadi, teman-teman sekalian bisa langsung mengunjungi Instagram @rumahbumn_Makassar. Di sosial medianya itu kita eh, bisa melihat semua informasi-informasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Rumah BUMN. Oke, teman-teman, sebelum saya menutup pelatihan pada siang ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama ialah bagi kalian para pelaku usaha yang ingin memanfaatkan creative working space di BUMN atau juga ingin menjadi narasumber untuk pada pelatihan yang akan datang, silahkan daftarkan diri kalian kepada tim kami. Kalian bisa, lagi-lagi saya ingatkan, kalian bisa melihat infonya di Instagram Rumah BUMN Makassar. Dan juga kami sangat membuka masukan untuk kalian agar mm, bisa memberikan ide-ide untuk pelatihan-pelatihan usaha untuk hari yang akan datang. Aduh, bagaimana ini share screen-nya?
Oke, teman-teman, saya minta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Oke, pada saat ini izinkan saya untuk membacakan cara mengunduh e-sertifikat pada pelatihan hari ini. Saya akan membacakan tutorialnya, jadi mohon Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian silakan menyimak. Oke, jadi yang pertama-tama kalian silakan membuka link pendaftaran pelatihan yang sudah teman-teman isi saat pertama kali daftar pada pelatihan ini. Lalu setelah itu, jika sistem tersebut meminta login, silahkan kalian login seperti biasa. Nah, setelah kalian berhasil masuk, kalian bisa mengklik garis 3 di pojok kiri atas layar HP teman-teman sekalian. Setelah itu, kalian masuk ke halaman profil, pilih menu profil, lalu scroll ke atas dan cari menu akun, lalu pilih sertifikat saya. Nah, jadi setelah kalian mengklik sertifikat saya, di sana akan muncul semua pelatihan yang telah kalian ikuti. Oke, lalu setelah itu kalian diminta eh, untuk memilih pelatihan yang ada pada yang kalian ikuti pada sesi kali ini. Lalu kalian diminta untuk memasukkan redeem code-nya. Saya akan menuliskan redeem code-nya di room chat. Bisa. Oke, jadi redeem code-nya itu eksis ya teman-teman. Kalian bisa klik itu dan setelah itu kalian bisa langsung mendownload e-sertifikat untuk pelatihan pada sesi kali ini. Oke teman-teman, akhirnya tiba juga di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman kalian, teman-teman semua telah mengikuti sesi pelatihan pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kendala, kesalahan teknis yang telah terjadi. Saya juga minta maaf kepada kakak-kakak pemateri hari ini atas mungkin kurang kondusifnya sesi pelatihan Zoom pada hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pemateri atas materinya yang luar biasa yang telah dibawakan pada sesi kali ini. Dan terakhir saya meminta bantuan kalian untuk kita mengambil dokumentasi. Jadi mohon untuk menyalakan kameranya teman-teman dan membantu saya untuk gaya rumah BUMN. Ayo mohon teman-teman diaktifkan kameranya. Kita sama-sama mengambil dokumentasi rumah BUMN. Oke, satu, dua. Oke, sekali lagi. UMKM naik kelas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, teman-teman, Bapak, Ibu, dan juga para pemateri. Terima kasih atas antusiasnya, partisipasinya, dan juga semangat belajar kalian. Oke, terima kasih atas hari ini. Saya pamit undur diri, saya Aziza. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.